Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita sudah berada pada pertemuan keempat. Walaupun di pertemuan ketiga kemarin saya kebetulan tidak bisa hadir secara online atau secara daring seperti ini ataupun secara offline karena memang ada tugas mendadak kemarin dari LL Dikti, juga ditugasi oleh Ketua SIMIK Banjarbaru Bu Yulia terkait dengan kemarin ada pertemuan asesor. Karena sudah terlanjur jadi asesor, mau tidak mau harus ikut ya. Karena perlu ada penyamaan persepsi terkait dengan penilaian BKD dan lain-lain. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu ya, waktu itu saya sudah menyampaikan juga terkait dengan surat tugasnya pagi-pagi jam 6, kurang lebih jam 6 sekian itu. Tapi habis itu ada yang menanyakan ini hari ini masuk apa tidak, kenapa tidak ini. Mungkin saya yang kebetulan tidak sempat mengetik chat di ini ya, di grup karena memang iya kalau pagi-pagi itu kan jadwalnya mengantar anak segala macam. Jadi kalau misalkan kemarin saya hanya langsung kirim saja ininya surat tugasnya, harapan saya bisa dibaca, dilihat, oh ternyata sayanya lagi ada tugas keluar gitu. Tapi karena memang kemarin salah sayang tidak ini, jadi ribut gitu kan. Ini absennya kok ini kenapa tidak masuk, kenapa tidak pemberitahuan. Jadi saya mohon maaf, mumpung ada kesempatan meminta maaf. Kemudian lagi ada juga ini informasi berikutnya, karena untuk meningkatkan kualitas dari proses belajar mengajar dia via online seperti ini, itu sebenarnya harapannya sih kita semua mahasiswa yang kuliah itu menghidupkan kameranya itu untuk bisa berinteraksi langsung ke dosen ya, yang kalau di kelas sebelumnya itu juga hanya tiga yang merespon itu dari sekian banyak kan ada 50-an. Kalau sekarang nih, bentar, ini kawan kita nih, bentar. Saya lupa namanya nih, Kak. Bentar. Dirimu nih siapa sih namanya? Ntar kalau saya pin ini, nah ini deh. Juanda loh, saya lupa terus nih kalau pas kuliah gini baru pas melihat ya. Sekarang ada Nur Sejati juga. Nur Sejati ini panggilannya siapa? Nur apa? Aduh, kalau di kampung itu kadang-kadang kan kalau kawan saya dulu panggilnya Nunoy gitu, tapi enggak, Nur aja lah, ya Nur ya. Kita kembali ke tampilan. Nah, saya tidak berani memaksa kalau misalkan banyak yang tidak sepakat. Misalkan gini, ada juga Pak laptopnya misalkan si bisa hidup, Zoom-nya bisa login, tapi karena kameranya bermasalah misalkan gitu ya. Atau juga kalau tadi ada yang juga lapor Pak mikrofon saya yang bermasalah. Jadi kalau misalkan saya dipanggil dosen itu tidak bisa menjawab karena tidak bisa unmute si mikrofonnya. Jadi itu juga jadi masalah. Jadi saya tidak berani memaksa kalau misalkan harus selalu menghidupkan apa namanya kameranya. Cuman yang saya minta sebenarnya gini aja. Tolong semaksimal mungkin nanti bisa merespon. Jadi kalau misalkan ada saya panggil misalkan kadang-kadang kan saya acak saja nih. Misalkan Tia misalkan gitu ya. Tia laptopnya kenapa kok tidak bisa dihidupkan misalkan gitu kameranya. Harus dijawab saja gitu ya. Kalaupun misalkan ada masalah, oh Pak di jaringan di tempat saya ini lelet, kalau misalkan dihidupkan kameranya nanti gini ya. Itu kan ada alasannya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi tidak berani memaksa bahwa misalkan mungkin ada dosen yang lain ya. Kalau tidak menghidupkan kameranya Iya Pak, ini saya apa misalkan saya anggap tidak hadir misalkan, itu kan kasihan juga. Jadi ya sudah terserah aja lah. Yang penting saya hanya meminta responnya aja kalau misalkan dipanggil ataupun pas ditanya apa gitu. Kalau misalkan sungkan misalkan bertanya lewat langsung via kamera dan mikrofon, sudah di chat aja di ini. Kalau misalkan saya panggil tapi tidak bisa menjawab karena tadi mikrofonnya bermasalah, ya sudah jawabnya lewat chat gitu ya. Nah, misalkan di sini ada siapa lagi? Nurul ya. Ada Nurul juga, ada Aditya juga. Nah, saya tidak mengupin satu-satu nih terlalu panjang karena saya ingin merekap materi yang saya tinggalkan di pertemuan yang lalu di hari ini. Jadi tidak apa namanya
hilang begitu saja. Nah, ini sudah saya coba share screen, tadi saya sudah rekam juga. Kalau saya pindah tampilannya, ini ada Natasha ya? Ya, Natasha ya, benar ya. Ada Arfi ya. Bentar, ini mata saya, bentar, saya ngambil kacamata dulu. Mata saya ada di mana? Suwandi aja lah, yang kelihatan Suwandinya. Ya, Suwandi. Suwandi juga berkacamata. Nah. Baik, kacamata saya ini tidak lagi kacamata minus, sudah kacamata plus 0,5 kalau tidak salah ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di hari ini kita akan coba masuk ke sistem input output. Saya tidak terlalu suka berkacamata sebenarnya. Terkait dengan mikrokontroler ATmega dan 328 dan 168 yang yang kita pelajari nanti di mata kuliah ini. Dan saya sudah bawa beberapa ini. Tapi kalau saya tampilkan background seperti ini tidak akan terlihat. Saya akan matikan dulu ya virtual background saya seperti ini. Kalau saya blur, nah nih, tapi sini kelihatan. Nah ini dia. Jadi blur. Kalau saya tidak blur, nah biarlah terlihat apa adanya di belakang saya. Ada background hijau sebenarnya, tapi bergeser. Saya belum sempat geser karena kamera saya ini sebenarnya ada lekukan tembok di sini. Ini tembok ujung, kemudian ini lekukan tembok. Ini tembok di samping kanan saya ini masih terlihat di kamera, dia terlalu white gitu. Ya akhirnya background hijau saya itu masih, harusnya saya geser lagi nanti ke sini. Jadi nanti Suwandi tidak tahu bahwa di belakang saya ini ada tembok. Ya Suwandi ya. Baik, saya sekarang bawa banyak mikrokontroler di sini ini ya. Ini board mikrokontroler. Kemudian kecil aja ya kalau ini terlalu. Nah, ini kalau tangan saya ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita lihat saja ya. Ada beberapa macam board mikrokontroler. Saya blur dulu sedikit ya, biar tidak terlalu nampak jeleknya di belakang sana. Ini namanya green screen ya. Kalau yang suka ngelihat efek apa itu? Apa Juanda ya kalau di film Hollywood itu? Dia mereka biasanya pakai green screen dan juga blue screen ya Juanda ya. Nah itu biasanya untuk mengubah background yang tadinya mau diganti dengan background yang lain-lain. Sebentar kita lihat chat dulu ya. Wah CGI katanya. Baik Bahrul, terima kasih Bahrul. Nih mereka ini yang ahli-ahli nih. Saya tadi bingung juga nyari istilahnya karena tidak ahli di bidang perfilman ya. Kita lanjut dulu ya materi kita ya. Terima kasih yang sudah berkenan menghidupkan kameranya. Ada Nur, ada Natasha juga. Ada yang lain saya tidak lihat. Saya lupa nih settingan untuk mematikan yang tidak menghidupkan kameranya itu di mana. Nanti aja lah. Baik, di pertemuan yang lalu saya sudah kirimkan materi terkait dengan kuliah mikrokontrol ini ya, di pertemuan ketiga yang lalu. Tapi kita lihat saya waktu itu tidak bisa hadir dan kita coba review dulu. Di pertemuan kedua kita sudah masuk terkait dengan apa itu mikrokontroler dan juga komponen pembentuknya. Kemudian di yang sebelumnya, tepatnya pertemuan ketiga ya, di 15 Maret yang lalu, itu kita masuk ke perangkat keras atau hardware dan software dari si mikrokontroler yang akan kita pakai dan gunakan di praktikum ini ya. Walaupun saya tidak tahu nanti apakah ada yang mau ke kampus karena mungkin posisinya hampir semuanya ada di kampung halamannya di rumah orang tua gitu ya. Atau ada yang ngekos juga saya tidak tahu, nanti lapor saja. Pak saya ngekos kok di Banjarmasin, nanti mau ke kampus silakan nanti lapor ke saya ya. Kita nanti janjian hari apa misalkan atau hari Selasa seperti ini setelah mengajar nanti siang atau habis zuhur nanti silakan datang ke kampus, misalkan nanti saya pinjamkan modul mikrokontrolernya nanti dipakai saja entah mau sejam gitu karena ya pasti waktu di kampus itu kan terbatas sampai jam 4 atau jam 5 ya. Kalau dulu kan sampai jam 4 tuh. Tapi karena ada pembatasan jam kerja oleh pemerintah akhirnya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, kalau saya biasanya kenapa harus pulang jam 2 siang karena saya ada jadwal juga menjemput anak lagi gitu. Jadi saya biasanya datang sebelum jam 8 karena mengantar itu sekitar jam 7 sampai jam 7:15 gitu ya. Nanti sampai kampus sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 kurang seperempat. Nah itu dia. Jadi saya jam 2 harus berangkat lagi atau minggat lagi dari kampus untuk kemudian ke jadwal menjemput anak. Nah untungnya sekarang yang saya jemput tinggal satu. Maksudnya yang dua sudah mandiri. Dia
ada menggunakan motor sendiri. Jadi saya hanya menyebut satu. Nanti mungkin yang paling kecil lagi kalau sudah sekolah lagi. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ya. Fahmi. Silakan Fahmi. Fahmi ini favoritnya telur ya, tidak ganti-ganti. Karena kemarin pas ditanya kenapa telur, bingung Pak mau gambar apa katanya. Kenapa tidak fotonya saja dipajang di situ ya Juanda ya. Baik, kita lanjut. Jadi si microcontroller itu sebenarnya dioperasikan tidak lepas dari ada namanya nanti programmer ya. Kalau dulu orang menyebutnya downloader. Kenapa downloader ya? Mungkin ada yang bisa jawab kira-kira. Kenapa disebut downloader, tidak uploader gitu? Ada yang tahu tidak? Kenapa downloader tidak disebut uploader atau tidak disebut unggahan gitu ya, tapi pengunggah, tapi disebutnya pengunduh. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya. Alasannya karena memang si program itu kan kita buat dari komputer atau dari laptop ya, atau dari PC gitu. Kemudian nanti program itu dikirimkan ke programmer. Nanti programmer yang ngunduh dari laptop atau dari komputer, kemudian nanti dia programkan atau dia tulis ke microcontrollernya. Jadi kalau misalkan sekarang saya punya ini Arduino, saya matikan dulu ya blur-blurnya ini biar tidak mengganggu si mana nih video background filter. Nah, mana tadi blurnya? Sebentar ya. Saya masuk ke virtual background. Nah, biar dia tidak ngeblur board saya ini. Nah, ini adalah Arduino Dago atau Arduino Duemilanov yang di dalamnya ada microcontrollernya, tapi dia sudah on board, tidak bisa dicabut pasang. Lain halnya dengan punya saya yang lama ini, misalkan ini. Tapi ini sudah terpasang di sini. Ini sudah diprogram. Ini dia tidak berada di downloader atau tidak berada di pengunduh, tapi berada di board aplikasinya. Ini aplikasi remote controller. Nah, ini. Nah, kebalik ya. Nah, ini IR remote control. Nah, ini ada tombolnya seperti remote yang lama ya. Nah, ini ada tombol-tombol. Di belakangnya ada microcontroller. Nah, saya balik. Ini microcontrollernya AT89C2051. Apalagi itu ya. Aduh, kalau saya terlalu dekat ini tidak fokus dia ya. Ya, nantilah dicari ya AT89C2051 serinya ini. Atau ada lagi yang juga berada di ini ya, di IR receiver-nya. Ini IR receiver. Ini AT89C51. Kalau tidak salah lihat nih, mata saya juga agak kabur. Ini bot jadul ya, ini sudah lama nih, mungkin sudah lebih dari 10 tahun nih. Kalau yang ini aja sudah berumur 11 tahun nih ya. Ini sudah 11 tahun. Ini lebih lama lagi yang tadi yang saya pegang. Ini 2012. Ya 2012 berarti ya sudah lebih dari 10 tahun ya. Karena ini Oktober 2012 pengadaannya. Sekarang sudah 2022. Oh belum ya, belum. Lebih 9 tahun, hampir 10 tahun. Anggaplah 10 tahun. Nah, tapi masih digunakan. Tapi nanti yang kita gunakan bukan yang itu. Kita gunakan yang lebih baru lagi. Nah, tadi sekali lagi kita perlu downloader ya. Jadi sudah disebutkan juga di situ. Nah, kita ulang sedikit terkait dengan materi yang sebelumnya. Saya tidak bacakan ataupun ini. Ulangi secara keseluruhan dari yang sudah saya kirimkan karena rekan-rekan saya kira sudah membaca semuanya itu walaupun depannya aja yang penting sudah baca depannya gitu. Isinya kita ringkas saja hari ini. Ada microcontroller itu banyak merek ya. Yang saya kenal dulu awal-awal itu Motorola. Tapi karena mahal harganya jadi saya hanya baca atau kami hanya baca referensinya aja. Waduh, saya sudah pusing tuh bacanya tuh waktu itu. Karena memang waktu itu di kampus itu tidak mengajar secara eksplisit itu terkait dengan microcontroller ini. Jadi yang dipelajari hanya mikroprosesor. Microcontroller itu murni kami belajar mandiri gitu dulu. Nah, kemudian ada juga yang mereknya Intel. Nah, kemudian ada yang versi Intel bukan KW ya, saya tidak berani menyebut KW. Versi cloning dari Intel, dari versi murahnya itu oleh Microchip dibuatkan dan diberi nama atau diberi merek Atmel. Nah, dulu ada juga yang versi PIC ya.
Tapi karena kita dulu atau kami dulu itu tidak sanggup membeli yang versi Motorola ataupun bahkan Intel, jadi kami sanggupnya beri yang versi dari microchip kemudian yang mereknya Atmel ini. Nah, ini lebih murah. Jadi si Atmel ini itu punya arsitektur mirip dengan punyanya si Intel. Jadi kita tidak perlu beli yang mahal, beli aja yang murah ini dulu untuk bisa belajar si microcontroller, aduh belibet ya, mohon maaf ya. Microcontroller ini dengan lebih murah gitu. Dulu harga yang downloadernya saya beli 400.000. Sekarang atau tahun 2012 ini sudah yang lebih bagus, harganya sudah lebih murah. Ini sudah 250-an ribu. Sekarang lebih murah lagi yang Arduino Uno ini ya. Mohon maaf nih kalau ada suara-suara ini ya, karena di samping saya ini tempat cuci mobil. Karena saya berada di rumah, saya sampaikan lagi. Dan sekarang kayaknya ada truk ngantar barang yang ada di sini. Nah, sekarang si Arduino Uno nih yang saya tunjuk ini. Nanti saya perlihatkan juga di gambar yang sudah saya fotokan. Itu harganya lebih murah lagi. Sekarang mungkin sekitar antara 35 sampai 50 ribu lah. Mungkin kisarannya 40 sampai 45 ribu. Nah, kurang lebih ya harganya. Itu sudah lebih murah. Isinya sudah ada microcontrollernya, sudah ada downloadernya, sudah ada digital port dan digital analog pinnya juga. Ada jalur komunikasi ke komputernya juga sudah ada di situ. Jadi sudah lengkap. Jadi kalau dulu downloader saja gitu. Nanti kalau port dan lain-lain tidak ada di situ. Harus nanti kita pasangi secara eksternal. Nah, bedanya dengan sekarang ya, harganya sudah murah. Apalagi masuk barang-barang dari Cina sana itu sudah mereka buatkan versi KW-KW-nya. Versi KW-nya. Karena kalau yang versi original itu misalkan yang seperti ini ya, kan harganya 250.000 nih. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti beli di pasaran itu ya, atau beli di toko online, kalau board yang berwarna hijau tua seperti ini, biasanya itu yang original. Harganya biasanya mahal. Ya di atas 200-300 ribu. Dengan dengan model yang serupa, namanya sama gitu ya. Tapi versi tiruannya itu biasanya boardnya warnanya biru seperti ini. Nah, walaupun tadi versinya beda ya. Ini Arduino Uno. Kalau yang tadi Arduino Dagu atau Arduino D9 gitu. Jadi warnanya biru. Itu biasanya versi yang murahnya ya. Jadi kalau untuk belajar sih tidak perlu yang mahal-mahal. Tapi kalau misalkan nanti untuk keperluan yang lebih serius, maka kalau saya biasanya beli yang agak ini. Atau untuk keperluan penelitian ya. Karena kalau yang versi KW itu kadang-kadang ada bug atau ada masalah juga. Atau bahkan cepat rusak biasanya. Mungkin salah sedikit kita memprogramnya dia rusak. Atau misalkan dia harusnya bisa ditulis baca sampai 1000 kali, itu mungkin kurang dari 500 sudah jebol atau sudah rusak, harus ganti. Dan jadi misalnya kalau misalkan dia sudah integrated di situ ya, nempel chip microcontrollernya, maka kalau kita mau ganti itu agak sulit ya, karena kita tidak punya seperti halnya tukang servis handphone, dia punya apa sih namanya ya, solder blower itu, solder yang berupa uap panas. Mohon maaf kalau di samping ada suara truk mundur ya. Mohon maaf. Dan ada bunyi-bunyi. Ini bunyi kalau di sini namanya buzzer gitu. Ini bukan buzzer yang ada di luaran buzzer politik ya. Nanti aja saya tunjukkan buzzer itu. Ada yang bunyi-bunyi. Nanti kita bisa buat juga seperti itu. Bunyi-bunyi seperti truk mundur ya. Baik, sekarang kita sekali lagi fokus ke microcontroller yang kita pakai dari microchip teknologi tadi dan mereknya Atmel ya. Karena itu yang kita akan gunakan sampai nanti di mata kuliah pemrograman robotika. Bahkan bisa jadi rekan-rekan sekalian yang akan penelitian dan mau terjun ke microcontroller ini akan banyak berkecimpung di merek ini ya. Karena yang pertama tadi harganya murah, gampang diprogram, kemudian open source. Open source itu artinya biar contoh-contoh di luar sana itu banyak, orang tidak perlu membayar kalau ingin melihat contohnya ataupun mengunduh segala macam programnya ada di situ. Nah, yang jadi masalah biasanya karena kurang mantap atau kurang yakin dengan kemampuannya untuk memprogram microcontroller ini, kemudian si dapat juga pembimbing yang tidak pas dengan bidangnya, akhirnya mohon maaf nih rekan-rekan mahasiswa itu yang skripsi kemudian mau ke microcontroller tapi ternyata alatnya atau prototipe atau perwarupanya itu diberikan ke orang lain untuk dikerjakan. Jadi dia terima aja di istilahnya gitu ya. Nah, itu saya tidak ingin itu terjadi di
mahasiswa saya mengambil mata kuliah ini, sudah saya wanti-wanti karena kawan-kawan sudah mengambil mata kuliah ini, nanti kalau ada kesulitan apa-apa itu lapor ke saya, atau misalkan pada saat nanti skripsi dan mau mengambil ke mikrokontroler, lapor ke prodi, Pak, Bu, tolong saya diberikan pembimbing yang kompeten di bidang itu. Jangan sampai nanti si dosen pembimbingnya expert di basis data, misalkan kemudian tiba-tiba disuruh membimbing di robotika atau misalkan di mikrokontroler. Jangan sampai seperti itu ya. Bisa protes atau bisa minta ke prodi nanti. Ya, jadi Juanda nanti kalau misalkan mau ini, Pak, saya jadi misalkan yang mikrokontroler itu ada saya gitu, misalkan ya ada Pak Boy, misalkan ada Pak Ruslan gitu. Itu yang bidangnya di situ. Tapi kalau misalkan yang lain itu ya dilihat-lihat dulu ya, jangan sampai nanti salah ini. Tapi kalau misalkan nanti Juanda ingin masuk ke pemrograman web ininya, skripsinya jangan ke saya ininya, pembimbingnya ya. Walaupun misalkan dapatnya saya, Pak, ke prodi ya, Pak Prodi, Pak Kak Prodi atau Pak Bu Kak Prodi, saya minta tolong ganti saja nih bimbing saya, jangan Pak Budi nih, karena Pak Budi itu tidak expert di pemrograman web atau di pemrograman basis data atau di statistik misalkan ya. Bidang saya tidak di situ. Tapi saya bisanya bidangnya di microcontroller, robotika, kemudian computer vision, karena saya di S3-nya kan computer vision itu. Nah, di situ ya, atau paling tidak di neural network ya, kecerdasan buatan yang berbasis neural network. Nah, itu saja. Yang lain saya tidak. Jadi saya bukan dosen Palu Gada. Palu Gada itu kalau istilah Pak Romi Satriaweno, apa lu mau gua ada gitu. Enggak ya. Itu istilah beliau untuk Palu Gada katanya. Apa lu mau gua ada. Enggak. Jadi kita si dosen itu punya spesifikasi juga. Tidak menguasai semuanya ya. Jadi itu saran saya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu atau mau membahas apa namanya penelitian apa, sesuaikan dengan dosennya. Dosennya itu biasanya bisa dilihat dari track record penelitiannya. Nah, kemudian terkait dengan microcontroller ini saya tidak bahas aja nih ya, saya lewati aja nih. Intinya nanti kita punya keluarga MCS 51 seperti tadi saya sebutkan, yang 89C51, ada keluarga AVR juga yang di sini. Ini salah satu keluarga AVR-nya ya, selain ATmega. Ini AVR 8535 serinya nih, yang saya tunjuk nih, Ini yang saya tunjuk. Ini microcontroller AVR microcontroller AVR 8535. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya ininya ya. Walaupun saya sudah dekatkan seperti ini. Nanti dicari saja ya di Google gitu. Karena Google itu kan ustadz yang serba bisa tuh. Semuanya tahu dia. Apa aja tahu dia. Apa aja yang kita tanya, baik lintas agama dia tahu itu ya. Jadi tidak terbatas hanya pengetahuan satu agama, semua agama dia tahu. Kalau terkait dengan agama ya, kalau terkait dengan teknologi apalagi gitu. Dia sudah tahu juga semuanya. Nah, kemudian yang AVR yang kita gunakan nanti sudah masuk ke AVR yang ATmega ya. Kalau tadi yang saya tunjuk itu AVR yang model lama, AVR 8535 itu. Itu banyak juga dan sempat kita gunakan juga di tim robotika di tahun mungkin 2010, 2011 gitu ya. 2010 kalau tidak salah, 2007 kita masuk, 2007, 2008, mungkin 2009, 2010. Sedangkan 2011 kita sudah masuk ke Arduino. Itu waktu itu di Palu ya. Di Palu bukan di Tupel ya, maksudnya di Sulawesi Tengah. 2012. Jadi 2011 sampai 2014 itu yang saya dampingi, itu kita sudah menggunakan Arduino. Dan microcontrollernya sudah yang versi AVR ATmega sekian dari 168, 328, kemudian 2560. Tapi yang sampai 2014 itu sampai 168 kalau saya ingat ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di materi sebelumnya ya. Saya tidak bahas ini. Nah, saya hanya bahas ininya aja. Ntar saya masuk ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang saya contohkan AT89C5152. Tapi yang ada di board tadi itu ini 89C51 dan yang di remote controller tadi ada AT89C2051. Ini bentuknya lebih kecil. 20 pin, yang ini tadi 40 pin. 40 pin itu maksudnya kakinya ada 40 ya. Kalau ini kakinya ada 20. Nah, apa saja isi kakinya nanti bisa dilihat secara detail ya di datasheetnya. Tapi kita akan belajar yang umumnya saja dulu. Nanti yang datasheetnya silahkan dipelajari sendiri. Karena terlalu panjang kalau kita bahas itu. Kemudian saya lanjut aja nih ya. Ini AVR. Nah, ini dia. AVR ini kita belum sempat atau dulu ya dari saya mengajar dulu itu kita tidak pernah mempraktekkan yang ini ya. Yang apa namanya Atita ini karena kita tidak punya ini
890 ini juga tidak punya. Akhirnya kita masuk langsung ke sini. Nah ini, makanya saya beri warna hitam di situ. ATmega ini yang kita gunakan sampai sekarang ya. Karena itu yang paling gampang dan paling banyak ditemukan di board-board Arduino. Nah, contoh ATmega-nya yang kita sempat gunakan ya. Ini dulu tadi AVR ATmega 8535 ini. Kemudian yang kita gunakan juga ini ATmega 168 di di tim robotikanya dan juga di praktikum embedded system dan mikroprosesor dulu. Dan dari saya mengajar kembali 2019 itu kita sudah gunakan ini ATmega 328. Dan kalau misalkan nanti kita sempat ya, kita juga kan sebenarnya sama aja sih sebenarnya, cuma beda aja. Beda boardnya aja. Ini yang ATmega 2560. Nah, chipnya yang segi 4 di saya tunjuk ya ini. Nah, ini 2560. Jadi lebih besar sedikit karena dia punya pin jauh lebih banyak daripada si 168 dan 328. Jadi kita bisa memprogram lebih banyak peripheral ya. Entah itu lampu, entah apa, entah misalkan untuk keperluan robot misalkan. Boleh ya. Baik, kita lanjut lagi. Sampai sini dulu Juanda, Nur, siapa tadi ya? Natasha ataupun yang lain bisa bertanya ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sungkan sekali lagi menggunakan mikrofonnya bisa lewat chat ya. Jadi sambil jalan ini, Fahmi juga boleh ya. Ya Fahmi. Ini yang mana sih Fahmi ini anunya? Gambarnya telur soalnya. Ya Pak, masih telur Pak. Favorit sekali ya. Kenapa tidak ganti telur yang warna biru misalnya? Atau warna loreng-loreng gitu. Masih telur yang ini ya. Masih setia dia dengan telur warna coklat ini. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, sekali lagi, oh ya, ini lupa saya. Kita akan banyak membahas yang ATmega ini ya. Karena kita nanti menggunakan board si AVR ATmega yang isinya 168 atau 328 ya. Baik, untuk AVR ini sama seperti halnya si ini ya, si MCS. Tapi kalau si MCS ini untuk bisa diprogram, dia perlu namanya downloader ya. Kalau dulu ada lebih parah lagi ya, kalau mikroprosesor dulu zaman saya waktu kuliah itu namanya Zilog ya, Zilog Z80. Mungkin kalau nanti iseng-iseng cari di Google ya, Zilog Z80 atau Z80 aja dah diketik nanti keluar nah yang mikroprosesor yang model lama, model jadul itu. Tapi itu bukan mikrokontroler ya, tapi mikroprosesor. Nah, itu memprogramnya lama sekali, salah ketik sekali aja harus ulang lagi dari awal. Nah, bedanya kemarin dulu ya waktu saya kenal mikrokontroler ini di 2001 ya, kurang lebih ya 2001 atau 2002 sampai 2003 itu saya belajar itu. Belajar mandiri atau belajar secara otodidak. Itu kita programmer. Jadi kalau kita salah memprogram ya tidak masalah, tinggal ganti program aja. Tapi waktu itu masih menggunakan bahasa assembly. Nah, berikutnya di tahun 2000 berapa itu ya, saya sudah ketemu juga yang bahasa C. Jadi sudah lebih mudah dipahami kalau menggunakan bahasa C. Kalau bahasa assembly dulu ada juga mata kuliah sendiri ya, namanya bahasa assembly atau bahasa rakitan dulu ya di STIMIK Banjarbaru tahun 456 kalau tidak salah ingat ya. Itu masih menggunakan itu. Habis itu saya ubah ke bahasa C biar tidak ketinggalan zaman. Sampai sekarang kita masih menggunakan bahasa C. Tapi bahasa C yang sudah di-improve dan sudah banyak ininya. Tapi yang menjadi masalah gini, dengan dimanjakannya kita menggunakan bahasa C yang sudah improve ya. Improve maksudnya sudah dikembangkan lebih jauh. Kita jadi kadang-kadang oh ya saya download saja ininya headernya gitu. Langsung saya download saja headernya dari ini. Jadi kita tidak tahu persis kalau misalkan nanti kita memprogram si LCD ini ya. Display segmen ini itu sebenarnya seperti apa? Karenanya di mata kuliah ini itu saya ajari, mudah-mudahan nanti panjang umur ya, sehat walafiat. Itu bagaimana memprogram ini yang model klasik. Jadi tidak kita download langsung headernya dari internet langsung pakai gitu, enggak. Kita satu-satu. Oh, ini kalau menyalakan satu ini seperti apa, menyalakan dua seperti apa, menyalakan tiga seperti apa. Kebetulan di sini ada 4. Nanti ada model scanning gitu ya, ada model scanning blinking. Nah, itu. Kalau nanti di download saja headernya gampang, tinggal oh ya kalau blink nanti tinggal panggil header blinknya. Kalau nanti scanning tinggal panggil model
atau modul scanningnya gitu. Nah, itu gampangannya ya. Tapi untuk memudahkan dan biar lebih berasa atau lebih apa sih namanya ya? Apa sih namanya? Biar lebih mengena gitu ya, biar lebih ingat, oh ya dulu caranya seperti ini loh. Karena saya dulu ya belajarnya dari awal gitu, jadi saya ingat persis, oh kalau dulu seperti ini. Kalau misalkan kita praktikum ya, saya biasanya ajak mahasiswa kita nyoldernya seperti ini, salah nyolder sedikit nanti chipnya misalkan rusak, nggak apa-apa. Kita punya kesempatan 2 kali misalkan. Jadi dulu ya kalau praktikum di kelompok, itu kan masing-masing kelompok punya jatah 2 chip microcontroller. Jadi kalau misalkan pada saat dia menyolder segala macam, ternyata misalkan ya ada yang rusak, maka dapat gantian lagi dari kampus satu. Tapi kalau misalkan rusaknya sampai 2 kali, berarti kan harus beli lagi tuh. Nah itu biasanya mereka saya minta beli sendiri atau kampus mintanya beli sendiri. Kenapa jatahnya dari kampus tiap kelompok itu hanya dua chip saja. Nah kemudian kalau dulu ya, karena dulu itu kan modelnya kan cabut pasang tuh. Jadi kalau misalkan sudah diprogram di pengunduhnya tadi atau downloadernya, kemudian nanti dicabut ke eh, aplikasinya. Misalkan tadi aplikasinya yang ini ya, yang remote controller ini, nah remote control receiver ini kan cabut pasang nih, cabut chipnya pasang ke downloader, cabut sana pasang sini. Kalau misalkan tidak jalan, cabut lagi, pasang di downloadernya atau di programmernya, kemudian program lagi, download lagi, cabut lagi, pasang lagi ke board aplikasi. Jadi itu yang agak ribet dulu. Nah, kemudian ada yang modelnya ISP. Jadi ISP itu kita bisa langsung program di sini, di papan aplikasinya ini ya. Tinggal nanti sediakan beberapa pin untuk nanti ISP programmer. Jadi kita tidak perlu nanti menyambut pasang chipnya lagi. Saya tidak ingat persis ya waktu di itu di tahun berapa kita sudah mulai menggunakan ISP. Bentar, saya punya. Nah, ini dia. Ini ISP downloadernya. Jadi ini yang terkoneksi ke chipnya, ke chip microcontrollernya yang ini ya, yang ini ujung ini. Dan ini yang ke komputernya. Ntar. Nah ini komputernya ini sama potnya printer, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian. Type B kalau tidak salah nih ya, type B portnya. Jadi ini programmernya. Programnya ISP downloader namanya dulu. USB ISP downloader. Jadi kita tidak perlu lagi menyambut pasang chipnya, tinggal disediakan pinnya saja. Ini ada 10 pin kalau tidak salah. Nah 10 pin itu yang masuk ke microcontrollernya. Nanti microcontrollernya tidak perlu dicabut pasang chipnya, tinggal ini aja yang dicabut pasang. Jadi kalau sudah selesai di program, ininya yang dicabut. Nah itu agak ribet juga, tapi masih nyambut pasang. Nah sekarang yang menggunakan si AT Mega yang menggunakan Arduino board ini tidak perlu dicabut pasang. Dia masih terhubung atau terkoneksi ke laptop, nanti dia bisa langsung memutuskan hubungannya antara laptop ke perangkat yang mau dikontrol gitu. Nah itu yang lebih praktis ya yang sekarang. Tapi ya tadi ada kelebihan kekurangannya ya. Kemudian itu tadi 89C51, C52 dan 89C2051 tadi ya. Nah, dulu kita menggunakan yang namanya HB2000 dan HB2000W. HB2000 itu masih berbasis DOS dan yang HB2000W itu sudah menggunakan Windows ininya. Jadi program downloadernya atau programmernya itu atau kita mengetik programnya itu sudah bisa jalan di DOS, sudah masih jalan di DOS dan satu lagi sudah bisa jalan di Windows dulu. Jadi ada 2. Nah, itu saya programnya kemana saya sudah lupa meletakkannya itu. Karena sudah ditinggalkan sudah lama. Tapi perangkatnya masih banyak di kampus. Chipnya juga masih banyak. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mau kembali ke zaman jadul, itu boleh ya. Nanti silakan dipakai saja yang di kampus itu. Gratis, tidak perlu bayar gitu. Karena kampus punya banyak chipnya daripada tidak digunakan gitu ya. Jadi misalkan ada yang mau buat contoh sederhana nih, misalkan aplikasi untuk mengontrol buka tutup atap misalkan ya. Itu tidak perlu yang canggih-canggih nih ya. Cukup AT89C51 saja misalkan. Tapi itu tadi kita perlu downloader segala macam yang jadul, programnya juga model-model lama. Nah, sekarang akan lebih praktis kalau kita menggunakan yang Arduino ini ya. Seperti yang akan kita pakai. Nah, oke. Ini saya perlihatkan dulu contoh programmer yang lama. Saya kebetulan tidak bawa ini karena ada di kampus. Perangkat aslinya, tapi kalau sudah dipoto ya kurang lebih seperti ini ya. Ini foto saya zaman lama nih. Kayaknya agak-agak kabur nih. HB2000 yang versi W ya. 2000W ini sudah versi Windows. Jadi dia ini ada kabel yang ke ke laptopnya. Tapi dia masih kayaknya ini masih menggunakan port serial.
Nah, pot serial nanti bingung lagi kawan-kawan nih. Juanda taunya potnya USB ya, tidak tahu pot serialnya. Ada lagi yang lebih jadul lagi ya, itu potnya pakai pot paralel. Mungkin kalau ada yang punya printer dot metric yang lama, versi lama itu masih pakai pot paralel. Jadi kalau tidak pakai PC itu tidak bisa ngeprint. Kalau pakai laptop harus nanti ada USB to parallel pot converter. Atau kalau misalkan yang ini ya, yang HB2000W itu ada nanti eh, USB to apa dulu ya, serial pot converter. Dulu saya juga punya, kampus dulu juga punya. Tapi sekarang sudah entah kemana itu. Habis itu ganti lagi yang USB to enggak lagi ya, enggak pakai converter lagi. Ini USB to USB, mohon maaf, yang ini. Nah, ini kan USB to USB. Jadi dia tidak lagi menggunakan apa namanya pot serial, tapi ISPN sistem programming. Nah ini serial juga sebenarnya, tapi sudah dimodifikasi, tidak lagi menggunakan pot serial yang jadul, yang DB9 itu ya konektornya. Nah sambil jalan ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini. Ada Nur, ada si Natasha tadi yang sudah berkenan tetap standby di kameranya. Bener ya? Oh ya ada si Anu juga nih. Ada Muhammad Muhammad, bentar, ini kalau tidak dipin Muhammad apa nih? Muhammad ini tidak kelihatan. Yang NIM-nya Abdur Razak, Pak. Abdur Razak ya, mohon maaf karena ketutup NIM-nya depannya nih ya. Mungkin ini syaratnya Nggih, dari Pak, panjang. syaratnya dari prodi NIM dulu. Aduh, jadi saya gelagapan mencari namanya. Kalau ini Natasha masih kelihatan, Swandi juga, Arfi Swandi ya. Kacamata saya sudah saya pasang, Arfi Swandi. Baik, yang standby di atas saya ini tadi yang mirip Dodit. Nah, saya ingat Dodit lagi nih, Juanda. Baik, terima kasih ya. Karena kan sekalian yang sudah berkenan. Kita lanjut lagi. Ini tadi kita pakai ya. Kita pakai yang Arduino ini untuk nanti kita gunakan sebagai bahan praktikum. Nanti kalau yang berkenan atau mau ke kampus di Sultan Adam, di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin ya, itu silahkan. Kalau yang di Banjarbaru, kalau mau jalan-jalan ke Sultan Adam juga boleh nanti. Peralatan ini kita sediakan. Ini ya. Ini disediakan nanti di apa namanya, tinggal bawa laptop, nanti tinggal kalau bisa sih sudah diinstal di rumah ya Arduino IDE-nya nanti, kemudian nanti di kampus kalau kebetulan belum pernah mengoneksikan ini, kita perlu nyeting drivernya aja nanti, driver USB-nya ya. Kalau misalkan beruntung, misalkan kadang-kadang nih kalau di Windows 10 dulu 8 dan 10 itu bisa jadi sudah automatic detect USB ini ya, USB portnya, karena dia port serialnya perlu didetek kadang-kadang manual. Kalau misalkan si Windows-nya tidak automatic detect, jadi agak ribet sedikit urusannya. Tapi so far itu saya kira mahasiswa tidak masalah sih urusan menginstal driver ya. Ini backgroundnya saya biarkan dulu ya warna hijau dan putih yang separuh ini, karena kadang-kadang saya perlu menunjukkan ini. Kalau saya ubah backgroundnya nanti dia tidak kelihatan langsung oleh CGI-nya tadi CGI. Langsung berubah ya. Baik, kita lanjut dulu. Intinya kita akan menggunakan Arduino Uno ya. Walaupun sebenarnya sekali lagi saya punya yang Arduino mana tadi? Ini ada, kalau ada suara-suara jeletak-jeletuk ini Arduino Dago. Tapi kalau di Arduino IDE-nya, di programmernya, di softwarenya ya, itu nanti terdeteksinya Arduino di 9 Milano. Jadi tidak bisa Arduino Dago kita setting ini. Kadang-kadang tidak detect dia. Lucu juga ya. Kalau di sini tulisannya Arduino Dago, DAGU ya. Mana nih? Ini mungkin tidak terlihat secara ini ya di pojok yang saya tunjuk ini. Nah, Arduino Dago, Dago Arduino tulisannya. Kalau saya, nah, tapi sama itu board yang itu, tapi lebih kecil yang ini. Nah, kalau kita bandingkan ya, nah ini sama-sama Arduino Dago atau Ducemila de Milano, tapi bentuknya lebih kecil. Nah bedanya kalau yang ini nanti kita akan ada bahas di sini. Itu dia punya lebih banyak peripheral ya untuk mengontrol perangkat luar ya, seperti ada driver motornya di situ. Nanti kita lihat ya. Nah itu tadi sekilas pertemuan yang lalu ya, lama sekali. Jam berapa nih? Jam 11 sudah ya. Berarti sudah ya kurang lebih setengah jam lah ya.
Nah, kita akan masuk ke yang materi hari ini. Kita akan lebih mengenal lagi apa itu master micro Arduino, seperti apa nanti sistem input outputnya ya. Kemudian nanti kita coba program sedikit. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi yang kita gunakan ini, kita menggunakan master micro Arduino ya versi 2. Nah, tapi sebelumnya, ini tadi yang saya katakan Arduino Dagu tadi, ini saya tulis ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan di programmernya kita setting Arduino Dagu, ini bisa jadi tidak jalan ya. Itu juga nih aneh juga nih, saya tidak tahu. Di samping saya ada truk. Saya pasangin dulu karena asapnya masuk ke dalam ruangan studio saya nih. Ya, saya sudah hidupkan kipas angin. Nah, ini tadi Arduino Dagu secara keseluruhan ya. Walaupun kalau kita program itu dia akan kedetek nanti Arduino D9 dan Dumilanov. Kayak Rusia ya. Sekarang lagi rame perang Rusia Ukraina itu. Ketawa Juanda. Ya, saya tidak tahu juga Nadida Dumilanov itu biasanya ya di Rusia ya, D9 Dumilanov. Entah atau itu bahasa Italia, saya juga tidak tahu. Belum pernah mengecek secara sedetail itu. Itu dari mana sih ininya? Asal katanya. Nanti mungkin Suwandi bisa carikan ya informasi terkait dengan itu. Nah, baik, ini adalah microcontroller yang terpasang di Arduino board, namanya Arduino Dagu, atau tadi yang kalau di softwarenya terdetek Arduino D9 Dumilanov. Ini Arduino-nya serinya Atmega 168 ini ya. Perangkatnya kecil ini ya. Ini ada berapa pin ya kalau tidak salah, sebentar dulu. 4, 6, 8, sekitar 40-an pin ya. 8, 30 sampai 40 pin. Saya tidak ingat persis ini jumlah pinnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. Ya kan ada 8 satu sisi kali 4, 32. Nah, ini ada ininya, ada si chipnya. Nanti ada chip yang lain-lain lagi ya. Kita lihat di slide berikutnya ini ada kok detailnya. Nah, ini dia detailnya. Jadi ini yang digunakan di Steam Manager baru sekitar tahun 2011, 2012 dibelikan yang baru lagi ini. Jadi saya sudah gunakan 2011 kalau tidak salah ingat. Kemudian 2012 Steam Manager baru membelikan yang perangkat yang ini. Nah, sekarang saya akan beri kesempatan waktu kurang lebih 10 detik untuk melihat apa yang menarik dari keterangan ini ya, dari keterangan papan ini. Baik, silakan 10 detik sambil diamati apa yang kira-kira menarik disampaikan via chat atau langsung gitu. Atau bahkan tidak ada yang menarik juga boleh. Juanda, mau mengetikkan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu? Apa yang menarik dari keterangan papan atau Arduino board ini? Suwandi? Suwandi pakai laptop ya tampaknya ya? Kawan kita yang tadi, Nur, mana Nur? Mana tadi? Adanya Natasha ini. Ada Baharul. Baharul. Ya Pak, yang motor Apa? kontrol permainan itu untuk apa Pak? Oke, motor kontrol terminal. Baik, kita jawab dulu satu ya. Jadi si microcontroller buat Arduino Dagu ini ya, sebenarnya dia kalau diaplikasikan secara real ya, nah kurang lebih seperti ini nih. Ini papannya. Ini ada robot beroda 4, nih saya bolak-balik ya. Nah, ada beroda 4, ada sensornya di depannya, ada motor di bawahnya ya. Ini motornya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada rodanya di samping kiri kanannya. Coba saya bolak-balik. Ini motornya ada 4, rodanya ada 4. Ini bagian bawah, bagian atasnya ini. Nah, ini bagian atasnya ada si Arduino yang tadi, yang gambarnya sedang ada di layar. Kemudian ini ada sensor ultrasonik. Kemudian di sini ada motor servonya. Kemudian di sininya ada display. LCD-nya nih saya tunjuk nih. LCD display ini ya, yang saya tunjuk. Nah, ini kebetulan baterainya tidak saya pasang, jadi tidak bisa hidup. Harusnya kalau dipasang baterai dia langsung hidup nih. Karena ini sudah diprogram untuk dia bisa menghindari halangan dengan sensor ultrasonik di depannya. Nah, terkait dengan pertanyaannya, iya Baharul tadi ya, motor itu adalah
integrated. Nanti enggak. Saya taruh di bawah dulu. Itu adalah integrated chip driver motor ya ini ya. Ini chipnya. Ini motor driver yang serinya 298 ya. Yang kalau misalkan dijual terpisah itu mungkin sekitar 50-an ribu kalau tidak salah harganya. Jadi kalau ini sudah include di sini. Jadi kalau modul motor drivernya itu ada di sini nih. Nah ini kurang lebih ini ya. Nah ini yang saya bulati. Warna hijau kurang terlihat ini ya. Warna merah deh. Nah, jadi modul driver motornya ada di sini. Kalau orang jual terpisah itu kurang lebih ini ya, segini. Nanti ada terminal motornya, kemudian ada chipnya, kemudian ada biasanya juga terminal powernya. Nah, jadi itu yang kemudian tadi di sini ada motor kontrol terminal itu. Jadi kalau misalkan kita nanti mau mengontrol motor seperti tadi ya yang saya perlihatkan robotnya, kita tidak perlu lagi memasang jumper dari digital pin ini digital pinnya. Digital pin atau dari analog pin sini, ini analog pin. Nah, mungkin nanti tidak ada yang bertanya digital pin itu apa, analog pin nanti ini kan saja. Ini. Nah, digital pin ini tidak perlu mengoneksikan ke pin yang ada di chip sini. Karena apa? Karena dia secara internal sudah terjumper di sini, sudah terkoneksi ya secara internal PCB-nya, secara internal board-nya ini atau papannya ini sudah ada jalur-jalurnya lah istilahnya. Jalurnya sudah ada yang terhubung antara microcontroller ini ke sini. Nah, jadi kita tinggal menghubungkan motornya aja. Ini motor pertama, motor 1, motor 2. Ini ada yang bertanya lagi, Pak tadi motornya ada 4, sedangkan pinnya ini ada 4. Tapi pinnya ini untuk plus minus motor pertama dan plus minus motor kedua. Nah, jadi kalau yang tadi yang saya perlihatkan itu adalah motornya di paralel. Kanan depan dengan kanan belakang itu pakai yang misalkan ini. Kemudian yang kiri depan dan kiri belakang menggunakan terminal ini. Bisa ditangkap ya Swandi Bahrul ya? Iya, Pak. Nah, jadi gunanya ini tadi untuk ini terminal menghubungkan dia ke motor. Nah, ini dua ini. Baik motor kanan, motor kiri. Kalau misalkan Bahrul menggunakan 2 motor seperti ini kan robotnya 2 motor nih. Nah, kalau kita perlihatkan bagian bawahnya ya. Ini ada 2 motor yang warna kuning nih ya. Motor kanan, motor kiri nih. Nah, ini. Rodanya juga cuma 2 yang roda penggeraknya. Kalau satunya ini roda bebas nih yang saya tunjuk. Nah, jadi kalau dilihat dari samping kan hanya terlihat dua roda saja. Satunya ini roda bebas untuk penyangga saja. Nah, kalau yang ini cocok ini. Jadi tinggal motor kanannya di sebelah sini misalkan, yang ini kemudian motor kirinya. Nah, itu cocok. Tapi dia sebenarnya sanggup untuk tadi mendrive atau menggerakkan 2 motor di satu channelnya. Jadi dia sudah cukup besar. Tapi kalau yang misalkan untuk keperluan motor yang lebih besar lagi, saya tidak berani menggunakan ini karena pernah jebol. Karena motornya terlalu besar atau terlalu kuat ya, tarikan arus dan dayanya. Baik, itu pertanyaan. Ada yang lagi yang lain? Riko mungkin? Riko yang rumahnya di sekitar Raga Buana itu ya kalau tidak salah ya? Ya, saya mengingat ini. Iya, Riko ya? Iya, Pak. Kok Riki? Sekarang Riki ya? Salah. Saya yang salah ya? Salah akun, Pak. Riki apa Riko sih? Ini Riko, Pak. Iya, berarti saya masih ingat namanya Riko, tapi ketulis Riki. Ya, baik. Natasha mungkin? Ada yang menarik dari keterangan papan di sini? Pak, boleh tanya lagi, Pak? Oh, silakan. Bahrul ya? Silakan. Lihat indikator itu untuk apa, Pak? Yang ada berapa itu? Oke, baik. Indikator ini sebenarnya ada 4 di sini, tapi dia tidak sebutkan semuanya. Yang pertama itu LED indikator power. Jadi kalau misalkan pertama kali kita tancapkan ke USB ya, nah ini samar ya dengan warna ini. Saya ganti warna biru ya, Biar yang suka warna biru nih senang. Nah, indikator PWR ini power artinya. Jadi pada saat kita tancap dari board ini ke USB-nya laptop nih ya dipasang gitu. Nanti yang muncul pertama kali biasanya adalah ini.
indikator power ini. Jadi dia muncul ini. Kemudian kalau yang di sini ya, yang L tulisannya L ini di papan ini L, itu L yang dia terhubung sebenarnya nanti ke pin 13 digital. Nah, jadi di sini. Nah, ini jadi hampir semua board Arduino mengoneksikan pin digital nomor 13-nya ke LED itu. Entah kenapa ya pin 13 yang dihubungkan tidak pin 12, tidak pin 10, tidak pin 9 gitu. Mungkin maksudnya gini, ada juga kan sebagian orang yang percaya bahwa angka 13 itu angka yang kurang bagus gitu ya. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kalau saya sih tidak masalah. Tidak mempercayai sama sekali bahwa angka 13 itu angka yang tidak bagus misalkan. Cuman mereka rata-rata menghubungkan pin 13 itu ke pin ke LED ini, hampir semua Arduino board itu mungkin maksudnya biar pin itu tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi karena mungkin mereka masih menganut kepercayaan bahwa angka itu angka kurang bagus, karenanya mereka hubungkan ke LED ini. Jadi angka itu tidak akan terhubung ke pin luar gitu. Walaupun sebenarnya bisa digunakan ya. Cuman untuk lebih menghindari terjadinya ketakutan tadi terhadap angka 13 itu mereka hubungkan ini ke LED. Jadi kalau Bahrul Ilmi nanti membeli board Arduino yang mana saja dari Arduino Dagu ini, misalkan ada Arduino D9, ada Arduino Lollipop, atau Arduino Uno, atau Arduino Nano, atau Arduino Mega yang ini ya. Nah itu hampir semua pin 13-nya, yang pin digital 13 itu akan terhubung ke LED itu. Nah, jadi LED-nya sama. Jadi kalau misalkan kita menggunakan program yang sama untuk Arduino manapun, nanti hasilnya sama. Karena dia akan terhubung ke pin 13. Semua pin 13-nya terhubung ke LED ini, ke lampu indikator ini. LED itu kan light emitting diode. Jadi diode yang berpendar atau menyala istilahnya ya. Makanya disebut LED. Kami dulu waktu zaman saya sekolah nyebutnya LED, begitu aja LED. Nah, ada lagi saya jawab tambahannya, ada tambahannya lagi nanti ada indikator atau LED untuk TX RX ini. Ini pada saat kita nanti program dan kita unduhkan programnya ke microcontrollernya dari laptop atau dari PC ya, maka nanti yang menyala-nyala adalah TX RX ini. Nah, biasanya dia terhubung ke pin 0 dan 1. Dan itu sama, hampir semua Arduino board, baik itu nanti yang ini Arduino Uno ataupun Arduino Dagu yang sekarang ada di layar ini semuanya akan menghubungkan komputer atau PC itu menggunakan jalur digital pin 0 dan 1. Nah, di situ ya. Nah, itu ya Bahrul ya jawabannya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak kita lanjut dulu ya. Nah, ini sebenarnya ada pin yang lain untuk Bluetooth APC 220 modul. Jadi kita tidak perlu nanti menghubungkannya ke pin yang lain, cukup tancapkan di sini aja. Ada lagi nanti ISP, maaf, ini ISP. Ini yang tadi ini ISP-nya 6 pin ya, yang kebetulan yang tadi saya tunjukkan itu ISP yang 10 pin. Nanti ada lagi yang ISP yang 6 pin ini. Tapi bukan ISP, namanya ICSP. Ya, mirip tapi dia sudah mengurangi jumlah pinnya. Ada lagi kalau tadi ini ada 6 pin untuk dia bisa memprogram. Ada lagi yang cuma 4 ini. Nah, ini sudah berkurang. Ini namanya I2C, I2C ya. Tulisannya I2C. Ini ada 3 jalur, ada 3 kelompok nih. 3 kelompok I2C. Nah, karena itulah saya dulu memilih board ini untuk keperluan praktikum di STIMIC Banjarbaru. Kenapa? Karena dia sudah lengkap. Kalau kita beli Arduino Uno yang ini, ya, saya dulu tidak beli yang Arduino Uno yang ini. Kebetulan karena saya tidak ada waktu kuliah 2014 sampai 2019, itu mata kuliah ini dipegang oleh Pak Boy. Pak Boy belikan modulnya ini, yang isinya microcontroller yang Arduino Uno ini. Jadi dia perlu modul tambahan ini lagi. Tapi bagus modul tambahannya. Cuman maksud saya kalau misalkan kita belikan yang Arduino Dago yang ini tadi, itu dia sudah ada driver motornya. Jadi praktikum microcontrollernya bisa sampai ke motor. Nah, nanti kalau misalkan waktunya cukup, kita akan praktikkan sampai ke motor. Kalau tidak, nanti kita akan mempraktekannya di mata kuliah pemrograman robotika di semester depan ya, insya Allah kalau banyak umur ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Kemudian untuk dia bisa terkoneksi ke komputer, dia sekali lagi dia perlu ini. Perlu jalur USB port di sini ya. Nah, ini untuk nanti keperluan downloadnya. Baik, untuk powernya sendiri dia bisa menggunakan ini, power eksternal ya, DC input sini, atau dia juga bisa menggunakan ini kalau menggunakan baterai ya. Jadi baterainya juga sebenarnya bisa dicas dari sini ya, dari Arduino board ini.
Jadi kita pakai misalkan jalur ini ya untuk dari adaptor listrik ya. Yang mirip adaptornya handphone tapi konektornya berbeda di sini. Dia terhubungnya ke sini. Kemudian kita bisa ngecas baterai di sini. Misalkan baterai 18650 seperti ini ya misalkan ya. Nah, bisa dihubungkan ke sini nanti. Nah, tapi kalau misalkan untuk keperluan programming kita pakai ini. Jalur ini ya, jalur USB portnya gitu. Baik, sambil jalan mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan, ntar ada yang ngechat. Oh iya. Kalau terkait dengan roda bebas ini tadi, roda bebas ini tidak terhubung kemana-mana ya. Suwandi, ini roda bebas ini tidak terhubung kemana-mana. Dia hanya roda aja seperti kalau ini namanya ball caster ya kalau tidak salah, ball caster. Dia kalau mungkin ada bunyi-bunyi ya, klerek-klerek. Itu dia kayak bola biasa gitu. Ini ada di mana ya? Saya tidak ingat persis ya kalau di barang-barang di rumahan itu dia ada di mana nih. Tapi kalau misalkan mungkin ada troli gitu ya. Troli yang pakai ini. Cuma rata-rata troli tidak pakai roda ini. Saya tidak ingat persis kalau ini ada di aplikasi apa ya di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau saya ingat itu di robotika banyak digunakan untuk keperluan roda bebas saja. Kayak ujungnya pulpen itu ya, Pak? Iya, mirip ujung pulpen. Besar dia anunya. Dia bergerak bebas di situ. Jadi kalau robotnya nanti mau bergerak kemana saja dia ikut saja. Asal itunya biringnya bagus, tidak macet gitu, tidak karatan, dia akan jalan sesuai dengan arah si robotnya, tidak mengarahkan kemana gitu. Ini ya. Baik, itu ya. Itu tadi si roda bebas. Kita lanjut dulu ya. Nah, sedangkan yang ada sekarang ini tadi, ini yang saya pegang ini adalah ini fotonya, saya foto ini. Ini adalah board dari si Master Micro Arduino versi 2 dan juga Arduino Uno. Jadi dibedakan ya. Kalau kita hanya menggunakan yang ini yang saya lingkari ini, yang saya beri highlight. Nah, ini tidak bisa berbuat apa-apa dia karena dia tidak punya microcontroller di dalamnya. Tapi kalau misalkannya pun kita hanya menggunakan Arduino Uno-nya saja juga tidak bisa berbuat banyak karena yang ada di sini hanya LED satu kecil yang tadi. Nah, LED kecil yang tadi kalau tidak salah ini yang di pin 13 hanya itu aja. Nah, untuk kita bisa berbuat lebih banyak, mencoba program yang lebih lebih kompleks ya, maka kita perlu perangkat lainnya. Misalkan kita perlu masukkan dari tombol ini nanti. Kita masukkan dari tombol ini namanya push button ya. Kemudian kita bisa nanti memprogram yang hari ini kita akan masuk yang ke sini nanti. Memprogram LED yang 1 sampai 8 ya. Nah, kita bisa juga nanti dapat masukan analog dari ini, dari potensiometer. Atau kita nanti bisa memprogram ini. Nih, seperti tampilannya kalkulator. Namanya display 7 segment. Atau kita bisa memprogram nanti di akhir-akhir kita menggunakan dot metric display ya. Tapi dot metric display-nya karena terbatas hanya satu saja. Nanti kita bisa juga buat dia tulisan berjalan tapi karena terbatas satu hurufnya itu gantian jalan gitu. Kemudian dia juga punya real time clock di sini. Kita kalau misalkan sempat ada waktunya kita bisa program jam di sini ya. Kemudian yang tadi saya katakan buzzer tadi ini bisa bunyi tit 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 gitu ya. Dia frekuensinya sekitar 1 kHz lah kurang lebih. Nah, kalau ini nanti untuk mengatur namanya LCD ya. LCD ini 16x2, 16 karakter kali 2 baris. Jadi kalau misalkan ada dijual di pasaran LCD 16x2 artinya 16 karakter satu baris dikali 2 berarti 2 baris X2 misalnya kali 2. Ada juga nanti yang 20x4 atau dia balik 4x20. Itu artinya 4 kali 20 karakter. Ada 4 baris. Kemudian karakter yang bisa dimunculkan satu barisnya itu adalah ada yang 16 kalau ini ya, yang terpasang di tempat kita ini kebetulan ini 16. Bentar, saya punya yang 4x20. Nah, ini yang 4x20. Bentuknya lebih besar, tapi mirip benarnya. Cuman dia bisa menampilkan 4 baris. Jadi kalau misalkan kita mau nulis 4 kalimat gitu ya, satu kalimatnya 20 karakter itu bisa dia pakai. Nah, jadi ini si Arduino Uno, ini ada tulisannya Arduino Uno dan Master Micro Arduino. Jadi ini sebenarnya modul I/O kalau saya sebut ya.
Makanya tadi kita hari ini membahas tentang modul I/O-nya. Jadi si modul I/O ini, oh ya satu lagi yang tertinggal di sini. Ini ada relaynya. Nah, ada relay. Relay itu kalau di robot yang ini ya. Ini di robot yang ini ada modul relaynya. Jadi driver motornya tidak menggunakan chip atau tidak menggunakan IC seperti yang tadi ya di Arduino Dagu, tapi dia menggunakan ini relay. Jadi dua relay, ini dua relay untuk satu motor, dua relay lagi ini untuk satu motor lainnya. Jadi kalau di robot ini kebetulan dua motor di drive oleh dua relay. Jadi di paralel ya, di paralel namanya. Jadi sebenarnya dua relay ini untuk satu motor. Jadi tapi saya pasangi dua relay itu untuk dua motor biar lebih hemat. Baik, itu ya. Baik, mungkin kalau ada yang merasa sesuatu yang menarik lagi dari tampilan ini silahkan ditanyakan aja ya. Itu sumbernya sudah saya sebutkan juga. Karena ini maksud saya Master Micro Arduino itu kan ada ininya, ada yang jual itu. Jadi saya sebutkan sumbernya walaupun ini fotonya foto saya sendiri, bukan foto dari si produsennya ya. Kita lanjut dulu, mungkin nanti kalau ada yang menarik bisa dilanjutkan. Kita masuk ke Arduino Uno-nya dulu. Nah, tadi saya katakan hampir semua Arduino yang berbasis microcontroller ATmega 168 dan 328 itu rata-rata punya 14 digital pin. Dan biasanya pin 13-nya digunakan untuk LED tadi ya. Nah, jadi kalau kemudian dua lagi digunakan untuk TXRX yang ini ya. Ini TXRX-nya pin 0 dan pin 1. Maka efektifnya si Arduino Uno ini dengan ATmega 328-nya ini yang terpasang di sini ATmega 328 itu kita hanya bisa menggunakan sekitar 14 kurang 3 11 pin ya, 11 pin efektifnya. Jadi sekali lagi kalau pesan saya nanti kalau merakit sesuatu yang menggunakan Arduino ini jangan menggunakan pin 0 dan pin 1. Karena ini digunakan untuk jalur komunikasi. Karena pada saat dulu pernah juga kami gunakan pin 0 dan pin 1 ini pada saat diprogram error nih. Apa? Karena dia terhubung ke motor, ada yang terhubung ke sensor. Nanti bisa jadi sensornya bisa jadi rusak ataupun motornya nanti agak ngaco jalannya. Karena pada saat diprogram dia nanti terhubung ini. Jadi jangan menghubungkan pin 0 dan pin 1 ke perangkat luar nantinya ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini chipnya ATmega 328-nya. Sedangkan ini chip untuk komunikasi serialnya. Ini kristal ini nanti untuk kecepatan prosesnya dia 16 MHz saja maksimal. Karena ada fuse-nya bisa di reset dia tidak perlu kita ganti. Ini ada tombol resetnya. Kemudian ini tadi LED untuk kalau tadi yang ditanyakan Bahrul TXRX-nya, kemudian ini LED yang ke pin 13-nya. Nah, itu ya. Nah, ini untuk powernya kita bisa menggunakan external power. Kalau sudah tidak terhubung lagi dia ke USB port dari laptop, maka kita harus masukkan powernya dari sini. Nah, ini ya, dari sini. Jadi kalau misalkan kita punya power 5 volt yang stabil, misalkan dari power bank, kita bisa langsung masukkan ke sini nih. Ini pin 5 voltnya dan pin groundnya. Itu ya. Ini untuk keperluan programming dan juga kalau misalkan tadi robot saya dia terhubung ke 5 volt yang ada di sini. 5 volt dan GND. Nah, kemudian ini untuk keperluan analog pin yang tadi ditanyakan siapa ya? Abdillah ya. Atau Bahrul juga Abdillah ya kayaknya yang tadi pot untuk motor. Nah, itu dia terhubungnya ke sini. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan Arduino Dagu seperti yang ini tadi ya, yang tidak ada driver motornya, maka kita harus menghubungkan pin analog ini nantinya. Ini pin analog ini ya, ke nanti driver motor. Jadi pin analog ini yang kita gunakan untuk nanti mengontrol motornya. Termasuk dikombinasikan nanti digital pinnya ini. Ada dari digital pin 2 sampai digital pin 12. Karena 01 dipakai untuk programming, kemudian 13 dipakai untuk LED sini. Nah, jadi itu ya. Sambil jalan sambil kita gunakan. Oke. Nah, ini sudah saya tunjuk nih LED-nya di situ. Sekarang ini
detailnya dari si Arduino, bukan Arduino, Master Micro Arduino versi 2 tadi, ada buzzer dan lain-lain sudah saya jelaskan atau sudah saya sebutkan tadi. Nanti detailnya bisa dibaca di sini ya. Tata letaknya. Dari kalau misalkan, ini konektor untuk apa ya? Atau misalkan kita ingin menghubungkan si tombol ini, ternyata dia pakai konektor mana atau pakai jumper yang mana. Kalau misalkan kita mau menghubungkan si LED, maka kita pakai konektor misalkan ini ya. Bentar, saya tulis. Ya. Untuk LED ini, LED yang 1 sampai 8 kita menggunakan konektor CN6 atau konektor 6. Nah, ini ya. Jadi konektor 6 nomor 1 sampai 8 itu nanti akan terhubung ke LED 1 sampai L8 di sini. Nah, gitu ya. Dia aktifnya aktif high. Kalau tidak aktif high itu artinya kita memberikan tegangan positif atau 5 volt ke masing-masing ini. Nanti dia groundnya sudah terhubung langsung ke ground dari si powernya. Nah, kemudian untuk ini si papan ini bisa hidup, dia perlu dihubungkan nanti ke perlu hubungan keluar, ini dia. Konektornya di konektor 1. Jadi nanti dari Arduino board itu kita hubungkan dua kabel, kabel yang kemudian kita bisa berikan power 5 volt ke papan ini, ke Master Micro Arduino board. Jadi dia perlu daya ya, hampir semua perangkat elektronik itu perlu daya, handphone, laptop, soundcard ataupun microcontroller. Kalau misalkan tidak ada daya, sudah dia akan mati. Webcam atau mikrofon atau soundcard ataupun video capture dan lain-lain ya, semuanya perlu daya. Ataupun drone misalkan. Nah, ini tadi jalur komunikasi, ini jalur power ya antara si Arduino Uno-nya yang ada di papan ini ke Master Micro Arduino board-nya. Jaraknya di situ ya. Nah, kalau misalkan sudah terkoneksi, maka nanti akan ada indikator LED berwarna merah nih ya. Jadi kalau tadi yang ini nanti kita bisa program ya. Nanti akan kita program. Kalau yang ini indikator power pada saat dia sudah terhubung nih dari sini ke sini. Kemudian si Arduino ini dari USB ini dia ada indikatornya di situ, maka power yang 5 volt ini akan mengalir dari Arduino Uno ke sini, dari sini ya, dari sini ke sini. Kemudian akan memberikan indikator ini. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti koneksi power ya, ini baru koneksi power, belum koneksi yang lain. Jadi ini indikator power dari Arduino Uno ke sini. Nah, jadi memang lebih aman kita menggunakan power dari sini karena keluarannya dari si Arduino Uno ini mesti 5 volt. Atau juga sebenarnya ada yang 3, sekian volt. Tapi yang kita gunakan untuk Master Micro Arduino board ini, kita menggunakan tegangan yang 5 volt dari Arduino Uno ini. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita tabelkan ya. Nah, kita akan coba dulu ini satu program yang akan menghidupkan entah itu nanti LED 1 nih ya. Ini kalau di gambarnya LCD 1, tapi nanti bisa jadi yang nyala LED 8 ya. Kita bisa pindah-pindah ini, tinggal pindahkan saja dari 1 ke 8. Ini kenapa saya letakkan di ujung-ujung untuk mempermudah saja memasangnya gitu. Kalau di tengah juga sebenarnya bisa aja ya. Nah, kita akan coba pasangkan. Jadi yang pertama kita pasangkan power yang berindikator 5 volt ini dari Arduino Uno. Ini dari sini tadi. Dari sini. Yang warna merah. Kemudian ke sini. Warna merah. Ini warna merah dan kuning di dua. Kemudian yang groundnya warna kuning kita hubungkan juga dari sini ke sini. Dari Arduino ke Master Micro Arduino board-nya ini. Kemudian ini tegangan positif ya. Kemudian groundnya juga sama tadi. Satu lagi kita hubungkan digital pin yang nomor 2 ke salah satu di sini. Entah ke pin 8 ataupun ke pin 1 dari modul LED-nya. LED-nya ada 8. Di situ ya. Lanjut. Oh ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tampilan dari si Arduino IDE-nya ya. Integrated Development Environment-nya ini kalau kita sudah install nanti coba diunduh ya dari cari klik aja di Google Arduino IDE, nanti akan muncul atau akan diarahkan ke arduino.cc ya. Kalau mau langsung bisa aja diketik di browsernya arduino.cc
.cc gitu. Bukan .com ya, tapi cc. Arduino.cc. Dah kalau misalkan udah masuk, nanti masuk ke menu unduhan atau download. Nanti download saja versi terbaru di situ. Bisa jadi ada yang versi 19 atau versi 20 ya. Tapi yang saya punya ini masih versi 1.8.13. Nah, ini sudah lumayan baru di tahun lalu ya kalau tidak salah. Tapi sekarang kan dia kan karena di open source dia selalu dikembangkan. Versinya selalu ada yang baru. Tapi kalau saya jangan pakai versi yang beta ya, versi yang stabil. Jadi misalkan dia nanti ada versi beta, versi 2.0 atau 2.1 ya sudah cari versi sebelumnya aja yang sudah stabil. Karena takutnya nanti ada bug atau ada masalah. Ini kita pakai yang sebelumnya tapi tidak ada masalah. Nah, struktur dari program ini kita belum sampai ke struktur program secara detail ya. Ini secara sekilas saja bahwa kalau misalkan kita buka, maka nanti yang muncul di sini adalah versi Arduino-nya ini ya. Setelah Arduino IDE-nya diklik gitu ya. Maka nanti juga di sini akan ada keterangan nama default filenya. Jadi nama defaultnya dia diberi nama sketch underscore kemudian bulannya Maret kemudian tanggalnya. Ini kebetulan saya capture tanggal 16 Maret ya, 16 Maret yang lalu nih. Jadi ini Arduino-nya versi 18.13. Nanti kalau misalkan kita sudah simpan ya file kemudian save, nanti sketch-nya ini mau tetap dengan nama itu atau mau diganti dengan nama misalkan Juanda coba 1, Juanda coba 2. Nah, kemudian lagi saran saya setiap kali nanti mengubah program, misalkan sudah jalan satu program, nanti simpan saja save as dulu dengan misalkan coba Juanda coba 2. Kemudian mau nyoba lagi, mau ubah-ubah, simpan lagi Juanda coba 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu dengan program yang sebelumnya sudah jalan, kita masih punya backupnya gitu. Kemudian di struktur programnya si Arduino ini yang dia menggunakan bahasa C kan tadi kita sudah sebutkan, dia nanti ada yang namanya void setup ini, ya void setup dari sini. Kemudian ada lagi void loop. Void setup ini nanti adalah program yang dijalankan sekali pada saat setelah dia dihidupkan mikrokontrolernya. Makanya di sini ditulis turn once ya, ini dijalankan sekali. Jadi kalau misalkan di sini biasanya kita inisialisasi pin digitalnya yang mana saja. Kalau tadi kita nanti setting digital pin 2 sebagai output, nah kita bisa tulis di dalam sini. Jadi void, kemudian setup, kurung buka, kurung tutup, kemudian ini kurung kurawal buka, ini menandakan ini begin ya. Ini begin, kurung kurawal tutupnya ini M-nya. Jadi biasanya pada saat kita ketik ini, dia sudah akan membuatkan juga yang ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, program yang sekarang itu sudah sangat-sangat dimanjakan kitanya. Tidak seperti program yang model jadul-jadul yang lama ya. Baik, karena sudah jam 11 ini lewat ya, kita coba saya perlihatkan saja ini ya contoh programnya nih ya, contoh program yang tadi saya katakan. Ini dia sudah ke pin mode nih. Pin mode. Jadi pin nomor 2, pin digital pin nomor 2 disetting sebagai output. Ini case sensitif ya, tidak boleh huruf kecil diganti huruf besar atau huruf besar diganti huruf kecil, tidak boleh. Jadi kecuali nama variabelnya nanti boleh huruf besar huruf kecil. Tapi yang model-model seperti ini tidak boleh diganti-ganti. Pin mode P-nya huruf kecil, mode-nya huruf besar. Void-nya huruf besar semuanya, setup-nya huruf kecil semuanya ya. Void-nya huruf kecil semuanya, setup-nya huruf kecil semuanya, output-nya huruf besar semuanya. Nanti bisa input, bisa output ya. Ini juga high-nya huruf besar semuanya. Nanti coba diamati ya. Nah, program ini nanti akan menghidupkan dan mematikan serta menunda hidupnya selama 1 detik. Ini satuannya delay ya, delay selama 1000 milisecond. Ini juga selama 1000 milisecond. Jadi dia high ini hidup, kemudian ini mematikan. Nah, kita sambil lihat ya programnya. Hasilnya seperti apa? Ini hasil programnya, coba saya play. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini tadi saya katakan. Dia hidup juga di sini. Jadi indikatornya juga dihidupkan di sini ya. Ini indikator powernya, ini powernya juga. Nah, ini kebetulan yang dihubungkan adalah kalau tidak salah LED nomor 1 nih di sini. Nah, tapi ini di program pindahkan. Nah, ini kita pindahkan ke LED nomor 8. Jadi yang dihidupkan tadi digital pin 2, ini ya digital pin 2 ini. Digital pin 2 terhubung ke LED yang nomor 8 di sini. Nah, jadi yang nyala akhirnya adalah yang itu. Yang nomor 8.
Kita play. Nah, nyalanya selama 1 detik, matinya selama 1 detik. Nah, baik, ini kita lanjut dulu, waktunya sudah hampir habis. Kita coba lihat ini contoh kalau yang LED-nya sebenarnya bukan jalan ya, bergantian menyala gitu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa melihat slide-nya ini, kemudian bisa pelajari kira-kira seperti apa yang membuat LED berjalan ini. Biar logikanya masuk dulu, karena di mata kuliah mikrokontrol ini masuk mata kuliah pemrograman, juga algoritma dan pemrograman juga terhubung ke situ. Jadi bagaimana kita melogikakan sebuah kasus dalam bentuk program, nah itu sebenarnya algoritma namanya. Ya, kira-kira itu ya. Kira terima kasih dulu untuk yang sudah hadir hari ini. Terima kasih yang sudah dari awal sampai akhir berkenan menyalakan kameranya. Jadi sekali lagi saya nanti menunggu komentarnya aja. Kalau misalkan memang Pak, kalau yang tidak menyalakan kameranya nanti di alpha saja, enggak ya gitu ya. Saya tidak tidak sekasar atau tidak sesangar itu, tidak kasar, tidak sesangar itu. Ya, saya kira ya boleh aja lah. Yang pasti sudah ada Juanda, ada Suwandi, ada Bahrul tadi, ada Natasha, ada Nur juga yang berkenan sudah hidupkan kameranya, sudah saya anggap mewakili lah kawan-kawan yang lain ya. Kemudian untuk presensi tadi sudah saya ini kan, nih Muhammad siapa nih? 3551. Presensi sudah saya hidupkan yang online, nanti silakan diisi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Minggu depan dipertemukan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang mungkin tidak pas ya. Jadi ada yang sudah berpengalaman di materi yang sudah saya sampaikan, ternyata yang saya sampaikan itu sedikit bertentangan atau bahkan salah, saya mohon maaf. Nanti bisa dikoreksi ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.